Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Januar Ginting, dalam renungan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kuasa-Mu, pemberian berkat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan kami dengar. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu Pendeta Januar Jesuil Elias Ginting, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada mulanya Allah. Ini bisa kita membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Saudara, Alkitab kita, kalau kita memperhatikan, dimulai dengan 3 kata itu. Pada mulanya Allah. Dan memang, saudara, alangkah indahnya bila segala sesuatu, termasuk kerinduan serta upaya kita untuk hidup di dalam berkat, ini harus bertolak dari Allah dan dimulai bersama-sama dengan Allah. Saudara dan saya yakin sekali sangat sering mendengar kata permulaan dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin kita banyak yang waktu mulai anak kecil diberikan oleh gereja kita kepercayaan untuk membacakan ayat penciptaan, baik di Natal. Saya sering menerima ayat ini dan disuruh untuk membacakan nomor 1. Orang yang pertama di barisan yang lain, yang mengatakan, saya sampai ingat sampai sekarang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan saya bacakan terus menerus, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata itu bukanlah suatu pembacaan yang tepat. Setelah saya pelajari, memang tidak ada rumus bagaimana pembacaan yang tepat, tetapi ini termasuk kepada keyakinan saya, dogma saya tentang ayat ini. Dan setelah saya pelajari, maka yang menurut saya benar, yang saya share bagi kita adalah pada mulanya Allah. Kemudian kata menciptakan langit dan bumi. Kalau dulu saya selalu baca pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu kelas 1, kelas SD. Mungkin kelas SMP, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin SMA, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau saya sekarang membacakan tidak seperti itu, saudara-saudara. Pada mulanya Allah. Nah, itu dia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi artinya pada mulanya segala sesuatu itu adalah harus Allah. Pada pagi hari kita sebelum bekerja, kita selalu berdoa kepada Allah. Kita selalu meminta kepada Allah. Allah menjadi dasar dari segala usaha kita. Allah menjadi dasar dari segala perbuatan kita. Allah menjadi dasar dari segala usaha kita, pembicaraan kita. Sehingga pada mulanya Allah. Nah, kemudian setelah pada mulanya Allah, ada kata menciptakan.
Dan kalau saya melihat kata menciptakan, ya, ini merupakan suatu kata kerja yang aktif. Menciptakan itu suatu pekerjaan, suatu tindakan yang harus dilakukan. Jadi pada mulanya Allah menciptakan. Ini kata menciptakan, kalau Allah katakan dalam firman-Nya, kalau hanya Allah kita melihat creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada diciptakan menjadi ada. Itu yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kita. Tetapi apa maknanya kata menciptakan di sini untuk kita? Kalau Allah menciptakan creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, bagi kita pada mulanya Allah menciptakan, maka ketika engkau melakukan segala sesuatu berawal dari Allah, maka kata menciptakan di sini adalah engkau akan bisa bekerja dengan hebat. Engkau akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pekerjaanmu tidak akan sia-sia. Ya. Semua memiliki hasil yang luar biasa. Sehingga Yesus katakan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau katakan, lakukan dan katakanlah di dalam namaku, sehingga aku datang untuk memberi berkat. Amin. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Maka ketika saudara melakukan pada mulanya adalah Allah, sujud syukur kepada Allah, menyembah kepada Allah, bersekutu dengan Allah, memohon kepada Allah. Dan ketika itu setelah melakukan hal sedemikian, kita bekerja. Maka apa yang terjadi? Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, langit dan bumi, saudara-saudara. Ini adalah hasil langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah hasil dari penciptaan tadi. Artinya apa bagi kita? Ketika kita melakukan segala sesuatu bersumber dari Allah, berawal dari Allah, Allah menjadi pondasi dalam segalanya. Engkau bekerja, engkau berkarya, engkau berusaha, maka yang engkau dapatkan adalah langit dan bumi. Yang kau dapatkan adalah sesuatu, langit dan bumi itu adalah sesuatu yang sungguh amat besar. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Hasil yang berlimpah ruah, keuntungan yang sangat-sangat tinggi. Dan semuanya memberikan kesempurnaan di dalam hidup kita yang diberikan oleh Allah. Langit dan bumi. Makanya kita tidak heran apabila setiap orang yang sebelum bekerja, sebelum berusaha, sebelum beraktivitas, dia melakukan saat teduh, dia melakukan doa kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, itu dalam karya pada mulanya adalah Allah. Kemudian dia bekerja, maka tidak heran berkat berlimpah bagi mereka. Tidak peduli ada COVID, pandemi, musim apa, musim segala macam, musim gugur, musim berkat, tidak masalah. Semua akan diterima dengan baik. Hasil yang sungguh luar biasa. Karena apa? Karena awal tadi pada mulanya adalah Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah pada mulanya adalah Allah dalam setiap perkataan kita? Apakah pada mulanya adalah Allah dalam sebelum melakukan usaha kita, dagang kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, usaha kita? Apakah sudah kita mulai dalam kata pada mulanya adalah Allah? Atau jangan-jangan ketika bangun kita bersungut-sungut, ketika bangun kita khawatir, ketika bangun kita bingung, tidak melibatkan Allah, tapi melibatkan pengetahuan kita. Dan apa hasilnya? Mungkin engkau memiliki berkat yang banyak, tapi alangkah baiknya saudara-saudara, mari kita melakukan segala sesuatu berawal dari Allah. Kita tidur, kita minta supaya Allah menyertai kita.
Besok bangun, kita minta supaya Allah memberkati kita. Mari kita lakukan, semuanya berawal dari Allah. Saudara dan saya harus diyakinkan oleh firman ini. Dan ini adalah suatu realitas yang dituntut di dalam firman-Nya, agar kita tidak pernah melupakan Allah. Ini adalah hakikat. Bagaimana kita mengutamakan Allah di atas segalanya. Engkau akan diberkati. Engkau akan disembuhkan dari penyakitmu. Engkau akan dihilangkan dari kecemasanmu, kekhawatiranmu. Apapun yang engkau perbuat, semuanya berhasil. Maka libatkanlah. Atau lebih jauh daripada itu, saya menghimbau saudara agar mengalaskan Allah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam renungan harian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Pada malam hari ini, pada besok pagi, kami akan mengutamakan Allah di atas segalanya. Mengalaskan Allah dalam segala pikiran, perbuatan, tindakan, ucap kami. Baru kami kemudian bekerja. Dan kami yakin ketika itu kami lakukan, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa bagi kami. Kami tidak akan pernah kecewa ya Bapak. Karena Engkau Allah yang sungguh besar, sungguh dahsyat, menolong dan memperhatikan kami. Terima kasih atas sapaan firman-Mu di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom saudara-saudara. Salam buat kita semuanya. Tuhan memberkati.